Halo, salam kenal. Saya Nadia Della Rasati. Saya lahir di Boyolali tanggal 3 Desember tahun 1996. Saya adalah lulusan Departemen Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor. Setelah bekerja di beberapa perusahaan swasta, baik secara freelance maupun kontrak, dari tahun 2019 hingga tahun 2021, akhirnya saya memutuskan untuk menjadi CPNS di Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Maluku, Papua. Perjuangan sebelum mendaftar hingga lolos seleksi CPNS tidak mudah. Banyak pertimbangan dan tantangan yang harus dihadapi. Bersama suami, saya berjuang hingga bisa sampai di tempat ini. Tantangan terberat saya dalam mengikuti seleksi CPNS salah satunya adalah orang tua saya sempat tidak setuju saya mengikuti seleksi CPNS. Karena banyaknya pandangan negatif tentang CPNS, kemudian anggapan bahwa seleksi CPNS ini banyak permainan-permainan di dalamnya. Lalu lokasi pilihan saya yang jauh, kemudian anggapan bahwa beban kerja PNS banyak, dan pendapatan yang mungkin tidak lebih tinggi jika dibandingkan dengan bekerja di perusahaan swasta. Saya terus meyakinkan orang tua saya untuk menyetujui saya mengikuti seleksi CPNS karena proses seleksi CPNS saat ini sudah transparan, dibuktikan dengan adanya live streaming selama proses ujian berlangsung, lalu semua hasil seleksi diumumkan secara terbuka. Selain itu, saya juga meyakinkan orang tua saya bahwa saya bisa menjadi ASN yang profesional, menjadi PNS yang bisa mengemban tugas amanah, dan tentunya pendapatan yang kurang itu tergantung dari kita mengelola keuangan yang kita miliki. Di masa kini banyak stigma negatif tentang PNS maupun ASN bahwa PNS memiliki masa depan yang tidak baik, dan pandangan masyarakat terhadap PNS saat ini juga banyak yang buruk. Saya ingin mematahkan statement tersebut dengan menunjukkan menjadi PNS yang baik karena saat ini ASN ada untuk melayani bangsa. Dan salah satu faktor yang membuat saya tertarik menjadi PNS adalah adanya jaminan di masa tua yang lebih pasti. ASN yang bertugas di pusat maupun daerah memiliki nilai-nilai dasar yang sama, yaitu core values berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nilai tersebut adalah titik tonggak bagi penguatan budaya kerja agar mewujudkan ASN yang benar-benar mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Sesuai dengan brandingnya, bangga melayani bangsa. Kegiatan selama menjadi CPNS tentunya ada adaptasi terlebih dahulu dengan lingkungan kantor, mulai dari pengenalan lingkungan, pegawai hingga pekerjaan. Saya sudah beberapa kali mengikuti pekerjaan di Balai PSK Wilayah Maluku Papua, baik di dalam kantor maupun di lapangan. Setelah itu tentu ada kegiatan Latsar. Latsar CPNS KLHK merupakan program pendidikan dan pelatihan dasar yang wajib diikuti oleh CPNS KLHK untuk membentuk PNS yang profesional, amanah, bertanggung jawab, dan dapat diandalkan serta mengimplementasikan core values berakhlak dan mampu mewujudkan tagline bangga melayani bangsa. Dalam kegiatan Latsar ini, tahapan kegiatan yang kami ikuti adalah PKTBT, MOOC, Distance Learning, Habituasi, dan Klasikal. Wilayah Maluku, Papua yang merupakan daerah kepulauan tidak melulu berbicara soal laut, tetapi juga hutan dan segala isinya. Hutan Maluku, Papua, poros paru-paru dunia yang ada di Indonesia, berperan penting bagi makhluk hidup, khususnya di wilayah Maluku, Papua, yang memiliki sejarah penguasaan lahan dan hutan yang cukup beragam, serta karakteristik budaya sosial yang spesifik. Hingga saat ini hutan dan manusia bisa berjalan selaras. Kesejahteraan manusia dan kelestarian hutan pun bisa tercapai. Salah satu motivasi saya memilih BPSKLMP yang pertama adalah memang saya dan suami saya menginginkan bekerja dan tinggal di Indonesia Timur karena kami ingin menjelajahi Indonesia Timur dan ingin menikmati keindahan alam maupun budaya Indonesia Timur. Ketika formasi CPNS dibuka, kami langsung menyortir lokasi-lokasi maupun formasi di Indonesia bagian timur, dan kebetulan untuk saya ada formasi penyuluh kehutanan sesuai dengan yang saya inginkan di Balai PSK Wilayah Maluku Papua. Lalu formasi yang diinginkan suami saya yaitu pengendali ekosistem hutan ada di Balai Pedas WHP Batu Merah yang dua-duanya berlokasi di Ambon. Jarak antara tempat tinggal saya dan kantor tidak terlalu jauh.
aksesnya juga mudah, banyak pilihan transportasi, bus, angkot, dan juga perahu. Jadi wilayah kerja BPSKL wilayah Maluku Papua ini meliputi Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Saat ini saya melakukan penyuluhan dan pendampingan kepada masyarakat di wilayah Maluku, khususnya di Hutan Adat Hutumuri, lalu Hutan Adat Hukurila yang terletak di Kota Ambon. Hal yang memotivasi saya adalah kondisi masyarakat yang semua tidak termotivasi untuk berkegiatan di kelompok perhutanan sosial. Jadi tidak semua kelompok semangat untuk melakukan kegiatan pengembangan usaha maupun kegiatan lain di area PS. Disitulah tantangan yang membuat saya harus terpacu bagaimana memotivasi kelompok supaya kelompok mau bergerak dan aktif bekerja sama melakukan kegiatan PS serta membuat produk yang bisa meningkatkan kesejahteraan mereka. Nah, di sini kegiatan usaha maupun kegiatan kelompok yang lainnya harus tetap berlanjut dan berkesinambungan. Disinilah tantangan bagi para penyuluh untuk membantu para kelompok, memotivasi para kelompok, menggerakkan kelompok untuk tetap berkegiatan. Dan yang sudah dilakukan di kedua kelompok PS tersebut, antara lain adalah pengembangan produk, lalu pembuatan label, lalu pembuatan promosi sederhana, dan juga bagaimana menggait pasar supaya produk tetap bisa diproduksi. Rasa aman, nyaman, dan tentram, serta keindahan wilayah Maluku Papua membuat saya semakin betah untuk tinggal dan bekerja di sini. Meskipun ada perbedaan antara tempat asal dan di sini, kini saya sudah beradaptasi dengan lingkungan dan budaya Indonesia wilayah timur. Merantau dimanapun kita berada, tidak semengerikan yang dibayangkan. Kita tetap bisa hidup dengan aman, tentram, dan nyaman jika kita bisa beradaptasi dengan lingkungan. Dan inilah yang saya alami di Ambon ini. Lingkungan yang nyaman, kemudian toleransi yang sudah baik, lalu persaudaraan yang erat membuat saya semakin betah di Ambon. Terutama keindahan alam di wilayah Maluku Papua yang menjadi wilayah kerja BPSK wilayah Maluku Papua ini sangat indah dan wajib untuk dikunjungi untuk kaum-kaum penyuka traveling seperti saya dan suami saya. Nah, terlepas dari sentimen agama di masa lalu, Ambon saat ini sudah menjadi kota yang penuh dengan toleransi. Dan walaupun perbedaan budaya maupun perbedaan lingkungan yang sangat berbeda dengan tempat tinggal saya yang terlebih dahulu, ini tidak menjadi masalah dan justru menjadi tantangan. Jadi jangan khawatir jika menjadi PNS di daerah maupun menjadi perantau yang sangat jauh dari tempat domisili, karena dimanapun kita berada, dimanapun kita berdiri tergantung dari diri kita sendiri. Sebagai generasi milenial, sudah saatnya kita harus peduli, beraksi, dan berkontribusi. Karena hutan dan lingkungan adalah warisan alam yang perlu kita lestarikan. Sudah saatnya kita bergandeng tangan bersama mewujudkan hutan lestari, lingkungan berseri, masyarakat sejahtera, Indonesia Jaya. Hutan dan lingkungan adalah warisan alam yang perlu kita lestarikan. Sudah saatnya kita bergandeng tangan mewujudkan hutan lestari, lingkungan berseri, masyarakat sejahtera, Indonesia Jaya. PNS KLHK haruslah menjadi ASN yang memiliki nilai berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif sesuai dengan core value ASN. Sehingga branding sebagai ASN yang bangga melayani negara dapat terwujud. Untuk mewujudkan komitmen KLHK di dalam mencetak ASN yang berakhlak, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan rangkaian kegiatan pelatihan dasar CPNS KLHK. Latsar menjadi titik awal perjalanan CPNS Kementerian LHK dalam berkarya bagi bangsa dan negara, khususnya di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Selamat kepada CPNS Kementerian LHK yang telah menyelesaikan proses pembelajaran pelatihan dasar. Semoga dengan nilai-nilai dan bekal yang didapat pada pelatihan ini dapat mencetak ASN Kementerian LHK yang bangga melayani negara.